penelitian, kita harus tahu dulu apa permasalahan yang ada di sekeliling kita. Setelah itu kita berangkat lagi ke apa yang dimiliki oleh sekeliling kita yang bisa dimanfaatkan. Halo, nama saya Osi Arutanti. Saat ini saya seorang peneliti di Pusat Penelitian Kimia LIPI. Dalam 12 menit ke depan, saya akan bercerita tentang asiknya dunia penelitian dan juga topik penelitian yang sedang saya lakukan. Saya bergabung dengan Pusat Penelitian Kimia sejak tahun 2018. Kalau ditanya sejak kapan ada keinginan untuk menjadi seorang peneliti, mungkin sejak anak-anak ya. Saya mulai curious tentang dunia penelitian dan kebetulan orang tua saya pun selalu men-trigger saya kalau misalkan melakukan sesuatu itu dia selalu bertanya tentang kenapa kamu buat itu gitu. Kalau misalkan ini seperti ini, dibeginikan hasilnya seperti apa. Ini kekurangannya apa menurut kamu? Gimana caranya biar ini lebih baik? Dan mungkin hal-hal itu yang tanpa sadar akhirnya membuat saya merasa ingin menjadi seorang peneliti. Ketika SMA, saya juga menjadi salah satu peserta peneliti-peneliti muda. Itu juga salah satu kegiatan LIPI dan UNESCO melibatkan peneliti-peneliti muda, anak-anak SMA dari berbagai daerah. Waktu itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saya mengenyam pendidikan S1-nya di Fisika ITB, S2-nya Fisika ITB, S3-nya baru pindah ke Teknik Kimia Hiroshima University Jepang. Sebenarnya pada saat S1 fokus penelitian saya ke fisika material, jadi pengembangan materialnya itu sendiri untuk diaplikasikan terhadap sesuatu. Nah, kenapa memilih bidang kimia? Bisa dibilang itu di luar rencana. Kebetulan pada tahun 2018 LIPI ada bukaan untuk peneliti-peneliti yang telah lulus doktor. Nah, di antara sekian pusat penelitian kimia yang requirement-nya itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya terakhir. Jadi, saya bertemu dosen pembimbing saya dan saya datang ke beliau, saya ingin jadi mahasiswa bimbingannya. Terserah saya ingin melakukan penelitian apa aja, karena saya juga tidak tahu apa-apa. Terus beliau bilang, untuk melakukan penelitian, kita harus tahu dulu apa permasalahan yang ada di sekeliling kita. Setelah itu kita berangkat lagi ke apa yang dimiliki oleh sekeliling kita yang bisa dimanfaatkan supaya potensi yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi satu solusi untuk permasalahan di lingkungan yang tersebut. Jadi dari alam untuk alam, kembali ke alam. Dan itu pertama kali beliau mengenalkan saya dengan fotokatalis. Jadi beliau menyuruh saya untuk membaca, mereview tentang fotokatalis, penelitiannya seperti apa, kenapa harus fotokatalis, dan dari situ saya mulai tertarik. Bu Yoventina, kedua Bu Henry, baru saya. Di sini fokusnya ke sintesis komposit TiO2 dan SiO2. Kenapa saya tertarik dengan fotokatalis? Karena di sini fotokatalis itu berusaha memanfaatkan cahaya matahari untuk mendegradasi polutan organik. Jadi ini menurut saya sangat menarik, apalagi di Indonesia yang limpahan sinar mataharinya sangat banyak. Lalu mana saja yang bisa memanfaatkan teknologi ini, saya merekomendasikan untuk industri-industri baik rumahan maupun non-rumahan untuk pengelolaan limbah organik sebelum limbah tersebut dibuang ke alam. Contoh penerapan teknologi ini untuk industri rumahan skala kecil itu seperti
pabrik pengolahan makanan, tahu, tempe, atau batik itu bisa menggunakan teknologi ini. Industri skala besar bisa dari tekstil, obat-obatan, farmasi. Untuk industri rumahan, skala kecil maupun skala besar yang ingin menggunakan teknologi ini sebaiknya memang ada kerjasama dengan para peneliti LIPI dan bisa menghubungi pihak BKH LIPI. Menurut saya tantangan menjadi seorang peneliti secara umum mau di bidang apapun dan dimanapun tempatnya itu sama. Ada 3 hal penting yang saya garis bawahi yang saya rasakan selama ini. Yang pertama diantaranya, yang pertama adalah dukungan yang sifatnya moral, itu networking atau kebebasan untuk peneliti dalam bergerak. Yang kedua yang sifatnya dana penelitian dan juga fasilitas, karena bagaimanapun untuk mengembangkan penelitian kita tidak bisa lepas dari yang namanya fasilitas dan kebersediaan baik itu material ataupun lingkungan segala macam. Dan yang ketiga adalah sistem. Hal yang paling menyenangkan menjadi seorang peneliti menurut saya adalah saya sendiri diberikan kebebasan untuk berpikir dan berkreasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau bidang yang sesuai dengan keahlian sendiri. Selain itu juga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki passion atau bidang-bidang yang sesuai dengan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut bersama-sama. Tips menjadi seorang peneliti dari saya yang pertama, yakinkan dulu diri sendiri apakah sudah siap, kenali pekerjaan peneliti itu apa sih. Kalau misalkan sudah yakin, sudah jelas memang sesuai dengan keinginan, ya sudah tetap keep on the track, maksudnya manfaatkan segala kesempatan yang ada depan mata. Memang tidak mudah tapi jangan pernah menyerah. Jadi kalau memang kita punya niat untuk menjadi seorang peneliti, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya selama kita melakukan penelitian di laboratorium. Jadi bagaimana kita aktif mengikuti kegiatan conference ataupun kita juga belajar untuk menulis karya tulis ilmiah. Untuk rencana ke depan, dalam tahun ini kebetulan saya masih memegang proyek fotokatalis terkait water treatment. Harapannya di akhir tahun ini kami bisa menghasilkan produk yang jauh lebih baik dan bisa dimanfaatkan. Yang paling menginspirasi saya sampai hari ini, saya masih mengidolakan dosen-dosen pembimbing saya dari S1 sampai S3. Kebetulan saya memiliki dosen pembimbing yang memang mereka sangat berdedikasi dalam dunia penelitian. Mereka yang mengarahkan saya dan membimbing saya untuk memiliki pola pikir sebagai seorang peneliti. Untuk membuat pelajaran kimia menjadi menarik sebenarnya sederhana. Pertama itu kita nggak usah jauh-jauh melihat yang besar-besar, di hal kecil aja, misal kayak kenapa ya gula itu larut dalam air, kenapa ketika dicicipi rasanya jadi manis, kenapa kita bisa menikmati minuman yang rasa berbagai macam buah-buahan, atau kenapa parfum itu ketika disemprotkan dia mengeluarkan wangi, ada yang lama, ada yang cepat. Nah, itu kan hal-hal sederhana di lingkungan kita yang sebenarnya bisa dijelaskan secara kimia gitu. Kalau misalkan kita sudah merasa tertarik dengan hal-hal itu, maka pelajaran kimia itu akan menjadi terasa lebih menarik dan mudah. Bagi saya penelitian itu bukan sesuatu yang bisa selesai atau diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak mungkin penelitian itu hari ini direncanakan, besok dilakukan, dan 2 hari kemudian menghasilkan sesuatu. Penelitian itu sesuatu proses yang jangka panjang untuk menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat gitu. Intinya, dan bagi saya peneliti juga tidak bisa berdiri sendiri, artinya tetap membutuhkan dukungan
baik itu dari masyarakat maupun pemerintah. Jadi misal kadang peneliti ingin melakukan penelitian yang melibatkan masyarakat, harapannya masyarakat juga dapat memberikan support selama itu positif. Dan untuk pemerintah sendiri harapannya juga terus bisa mensupport penelitian-penelitian yang ada di Indonesia. Bergerak di bidang apapun itu tidak mudah kalau kita memang memiliki sebuah goals yang cukup besar. Ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi peneliti itu lebih enak di luar negeri karena segala macam fasilitas terpenuhi, segala macam ada, sistem mudah. Tapi bagi saya, dimanapun berada, seharusnya sebagai seorang peneliti tetap bersikap profesional sebagai seorang peneliti. Kesulitan itu menjadi sebuah resiko dan tantangan karena itu tugas kita sebagai seorang peneliti, karena dimanapun berada pasti ada tantangannya sendiri. So, untuk para peneliti-peneliti muda di Indonesia, jangan menyerah, memang tidak mudah, tapi jika berdiri bersama-sama, semuanya akan lebih mudah.